wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita patut bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan di hari ini. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat yang terus kita syukuri. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW, manusia terbaik yang menjadi contoh kita hingga nanti. Tidak berlama-lama karena Ustazah Rini sudah hadir. Insya Allah hari ini kita akan mengkaji kitab Nisa bab ketiga, yaitu bab jenazah. Semoga kita semua diberi kemudahan untuk bisa memahami ilmu yang hari ini insya Allah akan disampaikan Ustazah, dan semoga Ustazah juga diberikan kemudahan untuk bisa menyampaikan ilmu itu kepada kita, dikuatkan di jalan dakwahnya. Allah memberkahi semua usia dan ilmunya. Kita buka majelis kita hari ini dengan bacaan Bismillah dan Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah materi akan disampaikan oleh Ustazah Lilis Nurul HLC-FPDI selama kurang lebih 1 jam, jadi hingga jam 5. Setelah itu jam 5 hingga jam 15 dibuka sesi tanya jawab untuk beberapa pertanyaan dari teman-teman. Begitu ya Ustazah. Mohon Ustazah silakan. Barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan lillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya. Alhamdulillah setelah beberapa waktu, ya, kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat, ya. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari kemarin. Selalu waktu yang kita miliki itu lebih baik dari kemarin, ya. Dan itu adalah dimiliki oleh orang yang berakal. Siapa yang berakal itu? Al-Qayyis man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Ya. Orang yang cerdas, orang yang berakal itu siapa? Yang bisa mengendalikan dirinya. Ya, kenapa? Kita punya banyak musuh yang menarik kita, mengajak kita bertempur, ya. Ada setan, ada hawa nafsu, ada pendengki, ada orang munafik, musuh-musuh kita. Gimana kita memegang, menguasai diri kita? Mandana nafsahu, yang bisa mengendalikan dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan bisa mempersiapkan diri untuk kematian, ya. Jadi waktu yang kita miliki ini untuk apa? Itu tadi, kalau nggak menghadapi ujian-ujian hidup, ya sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sudah siap ya Ibu? Sudah siap, Insya Allah, ya. Kita orang yang beriman mesti siap setiap saat, ya, setiap saat, ya. Kalau kita lihat orang-orang di Palestina sana, ya, ya, mereka itu sudah ditulis namanya masing-masing di tangan, ya. Di tangan, di kaki. Kenapa? Ya, ketika suatu waktu kena bom, ya, atau meninggal, itu orang mengenali, oh ini jasadnya ini jasadnya ini. Barangkali ada keluarga yang mencari, oh ini sudah meninggal. Seperti itu, ya, mereka sudah siap menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan ridho, ya. Kalau kita masih mikir-mikir mau ngadep Allah, ya, kalau mau ngadep Allah masih mikir-mikir,
Ya. Jadi ini ya, apa katanya mereka itu? Sebagian hadis menyebutkan ya, pemuda-pemuda Islam zaman dahulu itu lebih senang kematian sebagaimana orang-orang kafir menyukai kehidupan. Orang-orang kafir. Kita di tengah-tengah. Ya antara pengen mati juga, ya nggak apa-apa mati, tapi nanti dulu gitu kan. Ya. Jadi para mujahid di sana, orang-orang di Palestina sana ya, mereka mencintai kematian, mencintai jihad, sebagaimana musuh-musuh Islam atau orang-orang di luar sana yang mencintai kehidupan. Bagaimana kita sampai di tahap itu? Ya, ini perlu belajar. Perlu belajar. Kita semuanya belajar untuk ya, mempersiapkan dan senang ngadu ke Allah. Ya. Kayak misalnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu semua nabi ya, kalau sudah masuk rumahnya, umatnya pada sungkan mau tutup pintu. Ya. Suatu waktu Nabi Ibrahim ini ada di rumah beliau, kemudian ada orang yang tiba-tiba masuk. Ya. Nabi Ibrahim kaget loh, kok tiba-tiba masuk rumah tanpa assalamualaikum, tanpa apa, tiba-tiba sudah masuk rumah. Kalau yang lainnya kan salam atau ngasih tanda, ya. Ini tiba-tiba sudah masuk rumah. Terus Nabi Ibrahim kaget dan bertanya, sampean siapa? Kok berani-beraninya masuk ke rumah sini? Apa jawaban orang tersebut? Aku adalah malaikat maut, ya, yang diperintahkan Allah untuk menjemputmu. Ya. Apa jawabannya Nabi Ibrahim? Bukankah Allah itu mencintaiku, mengangkatku sebagai Khalilullah, kekasih Allah? Kenapa Allah mematikanku? Nabi Ibrahim seperti itu, ya. Jadi masih ada diskusi dengan malaikat maut, ya. Nah, itu kalau orang-orang soleh begitu, ya. Nabi Muhammad, kita mau diskusi dengan siapa? Ya? Datang langsung, ya. Sudah nggak ada diskusi lagi, ya. Hanya para nabi yang Allah kasih kesempatan, ya. Terus apa? Jawaban malaikat tadi, benar juga ya. Akhirnya ngadep ke Allah lagi. Malaikat tadi setelah dengar jawaban Nabi Ibrahim, benar juga, sebentar, matur ke Gusti Allah. Matur ke Allah, apa jawabannya Allah? Ketika malaikat maut datang ke Allah, ya Allah, ini loh katanya Nabi Ibrahim itu, mana ada kekasih mematikan kekasihnya, ya. Kemudian Allah menjawab, bilang sama Ibrahim, ada nggak kekasih yang nggak mau menemui kekasihnya? Ya, Insya Allah, ya. Langsung malaikat tadi balik menghadap Nabi Ibrahim. Ya. Jadi ngomong, Nabi Ibrahim katanya Allah begini, ya, ada nggak kekasih yang nggak mau menemui kekasihnya? Ya. Jadi ini yang selalu saya ingat, ya, yang membuat saya sendiri, ya, senang, ya, ya. Mudah-mudahan setiap detik nafas kita itu di situ ada nilai ibadah, ya, sehingga kita kapanpun dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, ya. Akhirnya apa? Ya, Nabi Ibrahim pun menerima, ya, dibawa sama malaikat naik ke langit ngadu ke Allah. Di situ selesai acaranya di dunia, ya. Masya Allah. Jadi tentang kematian, ya. Dan kita perlu bersiap-siap selalu. Okay. Dari bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah. Kita katakan alhamdulillah dengan sepenuh hati, ya. Alhamdulillah yang telah menghidupkan kami. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama, setelah amatana, mematikan kami. Jadi tidur itu adalah mati sejenak, mati sejenak. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan nanti di akhirat kita dikuburkan oleh Allah. Jadi kematian pembahasannya panjang, ruh dan jasad pembahasannya panjang.
Kalau tidur, katanya Allah katanya Nabi dalam doa tadi kan setelah mematikan, mati dikembalikan. Tiap hari kita mati berapa kali, tapi jasad ruhnya masih dikembalikan ke kita. Ya. Tapi kalau sudah mati beneran, itu ruh kita kemana? Kalau pas tidur, ruh kita kemana? Kan mati sebentar. Nah, ini Allah yang maha tahu, karena Allah yang menggenggam ruh itu. Sehingga pada zaman jahiliyah itu orang-orang kafir Quraisy juga bertanya-tanya, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya-tanya tentang ruh-ruh itu gimana sih? Ada di sebelah mana? Ya. Qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusan Allah. Ya, jadi nggak ada yang tahu eksistensinya itu gimana, bentuknya gimana, tinggalnya di mana, letaknya di mana. Ya, wallahu a'lam. Ruh saja kita nggak sampai akal kita ya untuk mendefinisikan atau menemukan bentuknya. Ya. Bagaimana dengan penciptanya? Ya, pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masya Allah, ketika sholat kita ngerasa Allah sedang mengawasi kita dan kita sedang ngadep ke Zat yang maha segalanya, ya, maha menyayangi kita. Ya. Dan maha membalas apapun yang telah kita lakukan. Barangkali kita sudah berbuat dosa dan lupa, Allah akan simpan dan akan balas itu. Ya, dengan itu kita rasain, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau yang maha segalanya, Engkau maha penyayang. Ya, walaupun aku seperti ini, mungkin kemarin hari-hariku kelam, tapi Engkau tetap memberikan banyak nikmat-Mu kepadaku, ya Allah. Ya. Nah, jadi kita rasai dalam kehidupan kita. Ya. Ketika luang, bisa jadi hanya dengan berpikir seperti itu, Allah melimpahkan rahmahnya kepada kita. Ya, mudah-mudahan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, yang sakit mesti menyiapkan diri untuk mati. Yang sehat jangan pulang berbangga diri. Ya. Yang tua mungkin telah mendekati masa. Yang muda tak mesti panjang umurnya, ya enggak? Ya. Jadi kita mesti bersiap-siap. Ini mau langsung pelajaran. Ini pelajaran pertama itu langsung apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita ketika berada di dekat seorang anggota keluarganya yang akan meninggal dunia. Sakaratul maut, bahasa langsungnya gitu ya. Apa yang mesti kita lakukan ketika kita melihat saudara kita atau orang di sekitar kita sakaratul maut? Sebelum kita membicarakan hukum-hukum ini, saya ingin berbicara tentang kematian terlebih dahulu. Sedikit tentang kematian. Ya. Karena tadi saya mengingatkan, ya, supaya kita senang dalam artian bersiap-siap untuk menyambut kematian, ya, bukan kayak gini naik mati aja, ya, nggak boleh seperti itu. Ya. Ada masalah bisa naik mati aja, lihat apa saya naik mati, nggak boleh. Kita seorang muslim nggak boleh seperti itu. Ya. Tapi berdoa kalau ada masalah besar, ya Allah hidupkan aku selagi kehidupan itu lebih baik untukku, dan wafatkan aku jika memang kematian itu yang terbaik untukku. Kalau kita sudah berdoa seperti itu dan Allah kabulkan, insya Allah kalaupun hidup Allah akan berikan rahmat. Ya. Dan kalau mati itu yang terbaik, sudah terhenti dari perbuatan maksiat kepada Allah. Ya. Di samping dengan usaha itu perlu dengan doa juga. Ya. Kita berusaha untuk siap menyambut kematian perlu dengan doa. Dengan doa apa untuk mempersiapkan kematian? Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Doa lain. Itu khatimah gitu. Allahumma arzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma
Allahumma zukni taubatan nasuha qabla al-maut, boleh. Allahumma inna nas'aluka taubatan qabla al-maut, boleh ya. Atau kalau Nabi mengajarkan kita biasanya dibaca sebelum salam ya. Allahumma inni Uzubika min azab jahannam wa min azab kubri. Biasa kita baca juga ya sebelum salam. Setelah tahiyat, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Atau boleh panjangan ada bahasa Indonesia juga boleh. Aku berlindung pada Allah dari siksa neraka. Siksa kubur ya. Kenapa? Karena nanti ini berhubungan dengan kematian di alam kubur ya. Suatu hari Rasulullah itu mengantarkan seorang jenazah sahabat Ansor ya. Ketika tiba di Baqi' al-Gharqad ya, di situ tempat pemakaman para sahabat. Nyampe di sana Rasulullah duduk menghadap ke langit, kemudian megang kayu atau batang kayu gitu ya, seperti dilisah gitu ya. Jadi itu kan ke tanah gitu, ini gitu ya, sek gitu ke tanah, ke langit lagi, kemudian melihat ke bawah lagi sampai 3 kali, diamati oleh para sahabat. Ya. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa dirinya seperti itu? Wahai sahabat, ya, takutlah kalian dengan kehidupan setelah kematian, yaitu azab kubur. Berdoalah selalu, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Amin. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah dan diijabah oleh Allah sehingga Allah lindungi kita ketika meninggal sampai di alam kubur nanti ya. Selanjutnya ya. Nah, langsung ke sini ya. Nanti sambil ke kisah-kisah lain ya. Ibu-ibu ada yang pernah mendampingi orang yang sedang sakaratul maut? Pernah. Siapa yang Bu? Ibunya? Sama adik. Sama-sama perempuan. Apa yang jenengan lakukan? Yang didengarnya apa ibunya? Ibunya. Oh yang lain. Betul ya. Memang di sini dikatakan ya betul yang dilakukan oleh ibu Bu Sinten, Bu Lili. Ada sama Bu Lilis. Okay. Nah ya, di sini apa yang mesti kita lakukan ketika melihat orang yang sedang sakaratul maut? Ada yang tega melihat, ada yang nggak tega, ya, nggak tega dan takut mungkin ya. Nah, di situ kita mesti menguatkan, bareng-bareng mengucapkan kalimat tauhid di sampingnya, la ilaha illallah. Cukup sekali. Habis itu sudah kita perdengarkan kalimat itu di telinganya. Entah siapa atau siapa gitu. Setelah itu diam di sampingnya. Nah, kalau sebagian masyarakat ada yang ngaji gitu ya, ada yang ngaji Yasin, ada yang baca apa gitu. Apakah itu salah? Kalau yang diajarkan oleh Nabi itu ini saja. Kalau pembaca Yasin pelan-pelan, jangan keras-keras. Nggak apa-apa, kita sambil memakan dia. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan dengan bacaan tersebut. Allah kasih kemudahan juga. Ini jadi doa saja, ya, bukan talqinnya. Ya. Kalau talqinnya tetap la ilaha illallah. Tapi kalau bacaan lain itu hanya ibarat kita itu tawasul atau wasilah kita minta ke Allah. Ya. Kita minta ke Allah mudah-mudahan dengan bacaan daripada nganggur atau kita batin macam-macam pakai ngaji. Mudah-mudahan dengan ngaji ini Allah kasih pahala ke kita.
Kalau Allah sudah ngasih pahala ke kita, Allah kasih rahmat ke kita, ketika kita doa, Allah kabulkan. Nah, seperti itu. Ya. Kenapa? Karena kita minta ke Allah dengan perbuatan atau amal soleh kita itu boleh. Ya. Yang mungkin pernah kita kaji kisah 3 orang yang ada di dalam gua itu, ya. Kan itu bertawasul minta ke Allah lantaran amal soleh masing-masing. Nah, kita dengan baca itu ya nggak apa-apa, yang penting jangan keras-keras. Ya. Baca sendiri, pelan-pelan. Ya. Untuk mayitnya atau orang yang sedang sakarat itu kita talqin dengan la ilaha illallah. Gitu. Ini ya. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah membimbingnya untuk mengucapkan kalimat syahadat. Ya. Ada orang yang mampu mengikutinya, walaupun nggak terucap keras, gitu aja. Kadang ada yang seperti itu ya. La ilaha, jangan diulang-ulang. Ya. Malah artinya nggak baik. Ya. La ilaha kan nggak ada Tuhan. Karena kok nggak bunyi-bunyi. Kok bunyi-bunyi misalnya ya, kok bunyi-bunyi harus sampai bunyi. Nah, la ilaha illallah sambil kita pegang kepalanya, mudah-mudahan bisa sambil kita berharap pada Allah lafaz itu menjaga dia terucap olehnya ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dia berkata, Rasulullah bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah atau bimbinglah orang-orang yang akan mati di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Ya, talqin ini dilakukan dengan harapan agar akhir ucapan si mayit adalah la ilaha illallah. Karena Nabi bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ya, kadang itu benar-benar nggak mampu mengucapkannya. Pernah nggak dengan sakit parah dan pegang HP aja nggak bisa, ya enggak? Biasa ngomong, ya. Tapi masih punya harapan, ya. Pengen ini, tapi nggak mampu. Oh ini, pernah Bu? Ya. Saya pernah sakit panas saja, itu sudah nggak nafsu. HP biasanya kita mungkin suruh tidur lihat, saat santai lihat. Kalau sudah sakit seharian itu nggak laku ini, nah, ya. Kita bayangkan ketika sudah sakaratul maut itu ya begitu, udah nggak laku harta dunia ya, nggak pengen lagi. Ya. Jadi ini dan siapa yang bisa mengucapkan la ilaha illallah? Ya. Insya Allah orang yang kesehariannya ya, dalam kehidupannya dia terbiasa mengucapkan hal-hal yang baik, maka Allah akan berikan kemudahan untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah. Entah itu dengan suara keras ataupun nanti dalam hati. Ya, dan kita nggak bisa menilai. Tadi dibaca la ilaha illallah kok diam aja ya. Ini suruh khotimah ini nggak bisa nilai seperti itu. Ya, ya kita harus husnudzon kepada Allah. Ya. Tadi kita sudah bimbing dia la ilaha illallah. Mudah-mudahan itulah yang didengar dan itulah yang dia ucapkan. Ya. Katanya Allah dalam Al-Quran, siapa yang di akhir hayatnya itu bisa dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Dalam sebuah ayat disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Ya. Yusabbitullahu alladhina amanu. Ini ada di surat Ibrahim ya, ayat 27. Surat Ibrahim ayat 27 ya. Ini perlu kita ingat betul supaya akhir hayat kita dimudahkan oleh Allah mengucapkan kalimat tauhid ini ya. Yusab itu Allah menetapkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, bil qauli tsabit, dengan ucapan yang ditetapkan oleh Allah itu la ilaha illallah ya.
Jadi Allah menetapkan, membuat orang itu ingat, membuat orang itu ya langsung nyantol, dan yang ada di memorinya itu la ilaha illallah. Yusabit, arti kata yusabit itu menetapkan itu apa? Ya langsung memorinya itu terbayang Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Allah Tuhannya. Ya. Walaupun pada saat itu jin itu, setan, iblis datang pada dia, ini lo minum, kamu nelak kan minum ini, tapi harus kamu ngakui kalau aku itu Tuhanmu. Oh enggak, saat itu barengan ya, dengan talqin itu barengan setan mendampingi orang yang sedang sakaratul maut, nawarin, ngajak, mau enggak, kalau mau ini kamu udah sembuh, kamu enggak kayak gini lagi, kamu enggak sakit kayak gini lagi, didirayu oleh setan. Ya. Tapi Allah selamatkan orang yang ada di surat Ibrahim ayat 27 ini. Yusabbitullahu alladziina aamanu, orang-orang yang beriman. Ya, bil qauli tsabit, dengan ucapan yang Allah tetapkan fil hayatid dunya wa fil akhirah, di dunia dan akhirat. Wa yudhillullahu dzalimin, Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah melakukan apapun yang Dia kehendaki. Ya. Dan dalam sebuah tafsir itu disebutkan ya, ini siapa orang-orang yang beriman yang bisa dimampukan oleh Allah? Ini orang yang selalu menjaga hatinya selalu bersih, ya, nggak ada iri ke orang lain, ya, nggak ada sakit hati ke orang lain. Ya, manusia masa ada misalnya yang nggak pernah sakit hati, kita lah pernah lah ya. Tapi kan walaupun sakit hati ya sejenak. Setelah itu kita berusaha untuk mengobati. Ya nggak ada orang yang nggak pernah sakit. Ya. Kita ya Allah, orang ini kok tega gini ya. Tapi setelah itu ketika ketemu orang itu nggak tega mau nggak nyapa, ya, nggak tega mau membuang muka, ya. Jadi tetap ya assalamualaikum, alhamdulillah. Dan ketika kita kayak berniat berbuat nggak baik, tapi kalau kita lawan sendiri, ya, terus kita bisa berbuat baik, itu pasti rasanya itu alhamdulillah ternyata enak ya, adem nyes gitu rasanya di hati. Ya. Jadi itu yang insya Allah akan membuat kita, Allah tetapkan lisan kita, hati kita untuk mengingat Allah. Ya. Walaupun orang itu cerdas, pinter, ya, belum tentu saat sakaratul maut itu ingat la ilaha illallah. Ya. Walaupun pinter, walaupun mungkin ahli agama, tapi kalau hatinya itu nggak bersih, ya, maka belum tentu Allah berikan kemudahan untuk mengingat la ilaha illallah. Begitu pula nanti di alam kubur ketika ada malaikat yang nanyai, ya, yang nanyai ketika kita sudah dimasukkan di alam kubur, Allah juga akan berikan kemudahan bagi orang-orang yang menjaga hati, menjaga lisannya. Ya. Ini ya, kita persiapkan dengan karena ini kan man kana akhiru kalamihi, karena siapa yang akhir ucapannya berkaitan dengan ucapan, barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, barang siapa yang akhir ucapannya, dan orang yang bisa berucap la ilaha illallah, orang yang bisa menjaga ucapannya, insyaallah. Kenapa? Nah, karena ucapan itu adalah kaca, cerminan hati seseorang. Yang kedua bisa dibaca gantian. Mbak Erni yang baca. Nomor 2. Menghadapkannya ke kiblat. Terus? Ini berdasarkan hadis Yahya bin Abdullah bin Abu Qatadah dari bapaknya, bahwasanya ketika Nabi datang ke Madinah, beliau bertanya tentang Barak bin Ma'rur. Lantas orang-orang menjawab, dia sudah wafat dan mewasiatkan sepertiga hartanya untukmu, wahai Rasulullah. Dia juga mewasiatkan supaya dihadapkan ke kiblat ketika mengalami sakaratul maut. Rasulullah SAW menjawab, dia telah menepati fitrah
ku kembalikan sepertiga hartanya kepada anaknya. Kemudian Rasulullah berangkat dan menyalatkannya. Beliau berdoa, wahai Allah, ampunilah dia, sayangilah dia, dan masukkanlah dia ke surga. Sungguh engkau pasti melakukannya. Sampai ini paling bawah. Pada riwayat lain tentang kisah ini, Barak bin Ma'rur adalah orang pertama yang dihadapkan ke kiblat, baik ketika masih hidup maupun pada saat dia sudah mati. Ya, sudah tadi. Oh, ini tinggal dikit lagi sampai cukuplah. Ini kesimpulannya, ya. Terima kasih Mbak Erni. Ini ya, menghadapkannya ke kiblat. Masih ingat dulu juga seperti itu Bu Lili, dihadapkan kiblat. Dimiringkan ya. Oh, ngadep langsung gini. Ini ada dua macam ya. Dengan kelentang seperti itu, kalau kelentang begitu ya. Berarti hadap ke sana langsung hadap ke sana. Ada yang berarti kepalanya ada di sebelah sana ya. Miring kanan. Oh iya, miring kanan. Miring kanan. Miring kanan ya. Kalau ternyata orangnya di sebelah sana, ya nggak apa-apa. Ya, kepalanya sebelah sana nggak apa-apa. Yang penting tetap hadapkan kiblat. Oke. Tapi miringnya kiri, ya nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Baik itu miring kanan atau kiri, di sini nggak ada arahannya. Yang penting dihadapkan ke kiblat. Cuma kalau dilahatkan itu ya miringnya kanan. Ya, kalau dilahatkan. Ya. Tapi kalau dalam keadaan sakit nggak apa-apa. Ya ini ya. Bingung muter. Nggak perlu ya, cukup dihadapkan ke kiblat, dimiringkan. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Ini kan sebaiknya dilakukan hal itu karena kadang mungkin rada berat untuk orang yang sudah mendekati ajal itu kan badannya dingin dan semakin berat badannya itu ya. Dingin berat. Ini ada sebuah hadis Yahya bin Abdullah bin Abu Qatadah dari bapaknya. Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Yahya bin Abdullah bin Abu Qatadah. Ya. Dari bapaknya, ketika Nabi datang ke Madinah, beliau bertanya tentang Barak bin Ma'rur. Kemudian orang-orang menjawab, dia sudah wafat dan mewasiatkan sepertiga hartanya untuk wahai Rasulullah. Dia juga mewasiatkan supaya dihadapkan ke kiblat ketika mengalami sakaratul maut. Jadi ini dilakukan sebelum Nabi berpesan, berarti ya. Sahabat itu pesan ke keluarganya, ya. Nanti kalau sakaratul maut hadapkan aku ke kiblat, gitu ya. Jadi setelah meninggal baru Rasulullah datang dan menanyakan gimana keadaan Barak bin Ma'rur. Kemudian para sahabat menceritakan kepada Nabi, beliau sudah meninggal. Terus beliau pesan sebelum meninggal itu dihadapkan ke kiblat. Jadi kalau ada sesuatu, para sahabat itu mesti langsung tanya ke Rasulullah. Ya. Ini dengan pertanyaan itu seakan-akan menggambarkan apa ini Rasulullah pernah ngajarin. Apa Rasulullah pernah pesan seperti itu? Ya. Seperti ada seorang sahabat yang tiap sholat itu baca surat Al-Ikhlas terus. Terus ada sahabat lain tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, si A itu loh, kalau sholat mesti surat Al-Ikhlas yang dibaca. Surat lain ditambahin surat Al-Ikhlas. Pokoknya surat Al-Ikhlas nggak pernah gitu dipanggil sama Rasulullah. Ya. Jadi tidak semua yang dilakukan oleh para sahabat itu dikasih contoh terlebih dahulu oleh Nabi. Kadang sahabat sendiri pengen begini. Lalu setelah kejadian ada yang menanyakan kepada Nabi. Nah kalau sekarang ini kan banyak mungkin hal-hal yang baru ya. Kita mau tanya siapa? Nabi sudah nggak ada. Andaikan Nabi masih ada, masya Allah, pasti jawaban beliau itu sangat menenteramkan dan mendamaikan, mempersatukan. Ya. Karena banyak hal-hal yang dulu membuat perbedaan, tapi dengan jawaban Nabi yang enak itu
hilanglah perbedaan. Jadi nggak ada yang merasa paling benar. Itulah yang Nabi, masya Allah. Akhirnya apa? Jawabannya Rasulullah, dia telah menepati fitrah. Artinya apa? Ya, naluri dia itu benar. Apa yang dia lakukan benar, naluri dia benar. Ya. Tanpa Nabi mengajarkannya terlebih dahulu. Dari hadis ini kita bisa memahami seperti itu. Ini atas wasiatnya dia sendiri. Pengen dihadapkan ke kiblat. Kalau bapak saya itu sebelum meninggal muter badannya aja nggak kuat. Ya. Belok kanan kiri itu nggak kuat. Segini terus gitu ya. Atau miring kiri terus gitu misalnya. Tapi sebelum meninggal itu bisa belok miring kanan. Miring kanan. Terus buka mata itu nggak kuat. Nggak bisa buka mata itu. Tapi katanya adik saya yang nungguin sebelum meninggal itu buka matanya gitu, melihat siapa yang ada di sampingnya gitu. Adik saya cerita ya, ketika hari Rabu satu minggu ya, pas Jumat ya, pas Jumat itu habis sholat Jumat karena nggak bisa ke masjid, bapak di rumah sholat jamaah sama ibu. Habis sholat itu langsung lihat ke atas kayak kaget. Setelah kaget itu sudah istirahat di atas kasurnya, tidur terus, sudah nggak pengen makan, nggak pengen minum, nggak pengen pipis, terus diem aja di atas kasur sudah. Ya. Terus ibu saya berpikir ini kenapa ini, kok begini, nggak seperti biasanya. Paling nggak kan pengen minum atau makan atau apa gitu. Akhirnya tanya ke seorang ustadznya. Dibilang itu adalah yang datang suami sampean tadi didatangi oleh malaikat maut. Tapi ibu saya nggak percaya, nggak mungkin. Baru kemarin dari rumah sakit, terus sudah enakan makan. Akhirnya apa? Saya ditelepon, ini bapakmu udah nggak mau makan, nggak mau minum dan lain-lain. Paling kangen sama kamu. Terus atau dibawa ke Malang. Akhirnya, Pak, ayo ikut Malang ya. Pak, ini saya. Lihat sebentar gitu. Mantul aja, nggak bisa ngomong sudah ya. Jadi saya kebayang ketika saya sendiri sakit panas itu ya nggak kuat ngomong gitu ya. Jadi kalau sakit panas itu saya langsung kebayang kematian. Ya Allah. Dan pesan ke suami, Pak, saya meninggal gini ya. Udah pesan-pesan ya. Kenapa saya ingat ke situ? Akhirnya apa? Ketika kondisi bapak seperti itu, saya hari Jumat, baru hari Selasa saya pulang. Hari Jumat itu saya nggak dikasih tahu, baru Senin dikasih tahu, katanya suami, paling nggak apa-apa, nanti kita Sabtu aja pulang Mojokerto. Biasanya kan memang akhir pekan kita pulang Mojokerto. Nah itu enggak, perasaan saya sudah nggak enak. Pokoknya saya pulang sekarang. Kalau enggak saya naik bis sendiri. Akhirnya Yois diantar. Ya. Kita diantar hari Selasa kita pulang. Terus hari Rabu lihat bapak, ayo Pak ke rumah sakit di mana saja. Gitu. Seluruh saudara jangan di mana, kamu sendiri anak kecil-kecil gitu, repot sudah aja. Akhirnya Rabu kita antar ke rumah sakit. Adik saya yang di Jakarta itu pulang langsung ke rumah sakit. Ya. Selasa pulang ikut barengan ke rumah sakit, dari Rabu jagain. Ya. Kemudian di situ dokternya bilang, oh insya Allah baik-baik aja. Ini nanti dioperasi hari Jumat, operasi otak gitu. Akhirnya adik saya nginep Rabu malam Kamis. Ya. Kamisnya setelah karena sibuk juga di Jakarta, para sekolah di Pondok Asidikiyah. Kemudian karena kata dokter juga, insya Allah baik-baik saja gitu, tinggal operasi nanti bisa pulang lagi gitu, jemput anak-anaknya, keluarganya. Akhirnya di malam itu, ya, Rabu malam Kamis, itu bapak yang sebelumnya hanya menjengin mata, itu buka mata. Kalau saya habis nganter ke rumah sakit, langsung saya balik ke Malang. Nah, di situ ditunggu ibu dan saudara yang lain. Seperti biasanya karena sering opname juga. Jadi katanya adik saya itu ngintip-ngintip. Kenapa bapak lo melihat gitu, lihat di sekelilingnya. Lihat aja, tapi habis itu tidur lagi. Ternyata perasaan saya masih nggak enak. Saya ingin tungguin bapak.
Tapi di Malang anak-anak masih kecil, terus kita tinggal di Malang, ya. Di Mojokerto bapak saya. Akhirnya dan suami juga, saya Jumat ada khotbah, ayo balik ke Malang. Akhirnya kita balik ke Malang. Tapi sepanjang hari, sepanjang malam itu saya nangis terus. Saya ingat bapak terus, nyambung gitu. Aduh, kita itu ya Allah, kayaknya pokoknya kayak badan saya dan roh itu gak nyambung juga. Badan saya di sini, jiwa hati saya itu di sana. Ngajar itu pengen nangis terus gitu. Akhirnya pas jam 11 siang itu saya sholat duha. Saya sholat duha nangis di kampus Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah. Saya sholat duha, rada ketelatan jam 11-an. Saya nangis doa ya Allah dan lain-lain gini ya. Ternyata pada saat itu setelah saya sholat saya telepon ke saudara yang jagain ini. Itu pas, ya. Kira-kira saat itu juga lah bapak sudah dipanggil oleh Allah. Ya, jadi ya Allah pas hari Jumat. Ya. Jadi nyambung kira-kira ya Allah. Mudah-mudahan husnul khotimah. Dan yang jagain alhamdulillah dijagain paman saya yang sudah hafal Al-Quran juga. Tapi ya saya kurang tahu di akhirnya itu ditalkin bagaimana atau ngaji Quran seperti orang-orang desa gitu gitu. Ada yang ngaji Quran, ada yang mentalkin la ilaha illallah. Tapi ya diulang la ilaha illallah, la ilaha illallah karena enggak tahu. Ya kan begitu di kampung itu diulang-ulang terus sampai bergantian. Gitu. Setelah itu ya sudah. Ya Allah sudah. Allah sudah kasih obat untuk bapak. Ya, sebelumnya itu sakitnya masya Allah, ujiannya itu. Sakit itu kalau sakit sampai giginya itu nahan kayak gitu. Entah di dada, entah di sini. Padahal sudah general check up tapi nggak diketahui penyakitnya apa. Tapi beliau itu masya Allah sabar sekali orangnya dan senang bersolawat. Gitu. Nah, mudah-mudahan ini sholawat itu dengan memperbanyak sholawat Allah kasih rahmah ke kita dengan hati kita dibersihkan, dibimbing untuk melakukan hal-hal yang baik lainnya, ya. Dan saya berpikir dan berhusnudzon, ya. Mudah-mudahan barokahnya sholawat itu Allah berikan husnul khotimah untuk bapak saya dan juga untuk keluarga ibu-ibu semuanya yang sudah meninggal. Ya. Ini kembali ke sini, ya. Kok ceritanya sampai di sana ini tadi? Ya. Pengalaman. Ya. Jadi saya nggak nungguin, ya. Saya pengen nungguin ketika bapak dalam keadaan seperti itu, tapi ternyata ditilang. Ya. Mungkin saya kalau ada di sampingnya nggak tega, nggak kuat dan entah apa gitu ya. Saya nungguin, tapi yang nalkin bapak itu Mesan, Pak Kusnul Fatah, Ustadz. Iya. Kalau bapak saya. Ini masya Allah. Ya, akhirnya apa? Saya pulang ke Mojokerto itu sudah dikuburkan bapak. Saya nyampe di Mojokerto jam 3 sudah gitu. Kayak ditilang. Gitu. Allahumma bi husnil khatimah, Allahumma arhamna warham mautana wa mautal muslimin ya rabbal alamin. Dan Allah kasih rahmat untuk kita semuanya, untuk keluarga kita yang sudah meninggal dan semua orang-orang muslim yang sudah meninggal. Amin ya rabbal alamin. Betapa butuhnya kita dengan rahmat Allah. Kembali ke sini ya. Jadi terus sahabat tadi berpesan juga ya, dihadapkan ke kiblat, kemudian berpesan sepertiga hartanya itu diberikan kepada Rasulullah. Ya, yang berwasiat seperti itu. Ya, masya Allah. Ya. Tapi Rasulullah, ya, masya Allah, Rasulullah itu enggak memanfaatkan kesempatan. Enak ya dapat sekian. Tapi apa? Diberikan kepada anak-anaknya. Ini saya kembalikan ke anak-anaknya para catatan yang bisa kita ambil dari hadis ini apa? Yang pertama ya, mungkin ada terkait dengan wasiat juga ya. Wasiat itu paling tidak nggak boleh lebih dari sepertiga harta. Merasa mau meninggal, udah wes hartaku, anak-anakku nggak tahu sing Jawa, tak kasihkan semuanya aja ke Baitul Mal, misalnya ke Lazis, lembaga zakat.
boleh seperti itu. Ya. Tetap daripada membiarkan anak-anak itu menjadi peminta-minta, ya, tetap menjadi hak anak, ya, karena ada hak waris anak juga, ya, apapun yang terjadi. Jadi tidak boleh melebihi sepertiga. Bagaimana cara menghadapkan orang yang sekarat ke kiblat? Ya. Menghadapkan ke kiblat menurut ulama ada dua bentuk. Yang pertama ditidurkan terlentang dan wajahnya dihadapkan ke kiblat seperti tadi. Ya. Hadap ke sana langsung hadap ke kiblat. Kemudian yang kedua, ini yakni didudukkan, ini nggak usah dicoret aja Bu. Didudukkan. Kalau bisa didudukkan mungkin didudukkan. Kalau nggak bisa ya. Kemudian ditidurkan miring ke kanan dan wajahnya menghadap ke kiblat, ya, miring ke kanan. Ini nggak miring ke kiri berarti ya, miring ke kanan seperti orang meninggal. Tapi kalau nggak bisa, tidak apa-apa, ya. Cuma kalau bisa miring kanan, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Seperti sholat Bu, ini kan sunnah, bukan sebuah kewajiban, bukan sebuah kewajiban. Nggak sah matinya kalau nggak begini. Suruh khotimah kalau nggak begini, kan nggak tahu. Kalau mau kan nggak mesti di atas ranjang, ya. Ada yang mungkin pas sujud menghadap ke Ka'bah. Jadi sebaiknya kalau bisa diperlakukan seperti ini. Kalau tidak bisa tidak apa-apa. Seperti jenazah, ya. Jenazah itu dimandikan, dikafankan, tapi kalau di Palestina sudah langsung dikafani, dikubur. Ada kondisi-kondisi tertentu yang diperbolehkan seperti itu. Ditidurkan miring ke kanan dan wajahnya menghadap ke kiblat. Dalilnya apa? Idza ataita mabja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Kalau kamu mau tidur, wudulah sebagaimana kamu berwudu untuk sholat. Ini adab sebelum tidur. Sempat nggak wudu? Saya alhamdulillah ya disebutkan wudu. Karena kalau dingin kayak mau aja daripada nggak wudu juga. Kalau nggak sah ya nggak apa-apa, daripada nggak ngapa-ngapain. Boleh nggak usah dah. Semoga Allah terima. Ya. Saya nggak tahu boleh nggak, tapi semoga Allah terima. Ya. Summa tojib, kemudian tidurlah ala syakikal aiman, bagian kanan, dengan bagian kanan. Fa'in mutta, jika engkau mati min lailatik pada malam itu fa'anta alal fitrah, maka kamu mati di atas fitrah. Artinya apa? Dalam keadaan yang benar, sesuai dengan fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia itu senang kebaikan, siapapun senang kebaikan. Fitrah. Fitrahnya manusia itu senang dengan lawan jenisnya. Fitrah. Ya. Jadi fitrah itu sesuatu yang memang asli Allah ciptakan untuk manusia. Nah, ini juga ya, miring kanan itu sudah fitrah. Selanjutnya, ya, nggak apa-apa masih ada beberapa lagi ya. Apabila orang itu sudah mati dan ruh sudah meninggalkan jasadnya, ya, maka orang-orang yang hadir di tempat itu, yang sebagiannya adalah kaum wanita, harus melakukan hal-hal berikut ini. Wanita, kalau ada, kadang-kadang kaum laki-laki saudara, ya nggak apa-apa ya, barangkali pas kita, gitu ya. Apa yang mesti kita lakukan? Kalau laki-laki, insya Allah juga melakukan ini gak hanya untuk wanita, ya. Untuk laki-laki dan wanita juga. Nomor 1, memejamkan kedua mata mayit. Kenapa memejamkan kedua mata mayit? Bukan berarti orang yang matinya melotot gini ini su'ul khotimah. Bukan menjadi tanda itu. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan di sini, monggo dibacakan. Yang nomor 1 ini. 1, memejamkan kedua mata mayat. Ini berdasarkan hadis Ummu Salamah. Dia berkata, Rasulullah SAW datang melayat Abu Salamah yang matanya masih terbelalak. Lalu beliau memejamkannya. Lantas beliau bersabda, sesungguhnya roh itu apabila dicabut, maka pandangan mata akan mengikutinya. Hikmah dari tindakan ini adalah supaya keadaan tubuh tak bernyawa itu tidak terlihat buruk ketika kedua matanya tidak dipejamkan. Okay.
Jadi ini Rasulullah suatu waktu melayat Abu Salamah. Jadi ketika itu setelah sakaratul maut matanya masih terbuka. Rasulullah nggak mengatakan hal-hal yang buruk, tapi apa yang beliau pesankan kepada para sahabat? Waqad syaqqa basaruhu, kayak terbelah matanya. Fa'aghmadahu, kemudian Rasulullah menutupnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Roh ketika diambil oleh Allah, mata itu mengikuti kemana perginya roh itu. Ikuti. Sehingga dan sebelum roh dicabut itu dia terpencar di seluruh anggota badan kita itu. Kayak lari ya, nggak mau diambil sama mereka, melarikan diri. Tapi tetap dicabut. Ayo kalian diambil paksa sama mereka. Karena itu dalam sebuah hadis digambarkan ketika roh dicabut dari badan itu seperti besi yang basah kita masukkan ke kapas. Kan kapasnya nempel semua. Berat untuk bersihnya dan kita cabut besi itu tetap nempel. Dan roh itu kita cabut dari badan kita ya gitu ya. Pengen nempel terus di badan. Jadi sangat sakit ya, sakit dan berat untuk meninggalkan badan itu. Sehingga ketika naik terus sedikit demi sedikit mata ikut terbolok, terbelalak ya. Tangan kaku ataupun sampai berkeringat dan kaki juga kemana-mana mungkin. Ada yang seperti itu ya. Tapi ada yang biasa saja, tetap tenang gini ya. Cuma ngorok saja. Ada yang seperti itu. Cuma ada yang sangat berat ya. Itu wallahu a'lam ya. Kita mudah-mudahan minta kelembutan kepada Allah. Mudah-mudahan meninggal dalam keadaan yang baik ya, yang baik dan enak gitu ya. Enggak apa-apa diminta dari sekarang. Ya Allah, pengen mati ketika sujud ya Allah, pengen mati ketika di masjid saja ya Allah ya. Kalau minta gitu ya diimbangi dengan amalan-amalan juga ya. Sering-sering masjid. Pengen mati ketika ngaji ya Allah, sering-sering ngaji ya. Boleh seperti itu tuh. Ya, ini jadi ketika Nabi ya, sebelum meninggal itu masih ingat kita semuanya ya. Beliau ngomong ke Jibril, ya Jibril, apa sesakit ini ketika nyawa dicabut itu? Nabi pun mengalami rasa sakit itu. Apa katanya Jibril? Ya iya Muhammad. Oh, apa katanya Muhammad? Kalau begitu sakitnya semua umatku kasihkan padaku. Masya Allah ya. Sayangnya Nabi ke kita ya. Umati ingat kita umati terus. Dan itu sakitnya kita itu sudah dikurangi, dikasihkan ke Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang bagaimana kita membuktikan cinta kita juga, membalas balik cinta kita juga kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan semasa hidup kita ini nggak hanya ini karena takut ini perintah Allah, enggak, tapi karena senang dengan Muhammad, ikuti ini adalah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Sehingga insya Allah nanti di hari kiamat kita menjadi umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini untuk yang kedua ini nggak apa-apa kita lanjutkan nanti. Inginnya sampai selesai. Lagi sambungin nanti insya Allah. Hal kedua yang mesti kita lakukan ketika menghadapi jenazah ya. Ini sudah jenazah ya, bukan saat sakaratul maut lagi. Yang pertama menutup matanya ya, supaya nggak terlihat seram atau membuat orang berpikir buruk, malah nanti jadi bahan omongan yang nggak baik, dan itu dilarang dalam Islam, membuka aib jenazah ya. Ya, silakan mungkin jika ada pertanyaan atau tambahan. Terima kasih Ustazah. Jazakallahu khairan. Silakan ibu-ibu mungkin ada pertanyaan sampai bab ini. Bu Lili.
Jadi mau ditanyakan atau Bu? Ini. Saya cuma nanya yang masalah tadi nyosel ya, kalau sebelum tidur wudhu kita sudah wudhu tapi kan nggak tidur nggak tahunya batal, apakah itu ya wudhu lagi? Ya wudhu lagi. Ya. Wudhu lagi. Karena itu kalau saya pribadi kadang kalau aduh udah wudhu terus kadang nyari anak lagi. Sudah wudhu kan sudah pakai krim malam sudah. Kita yang mumi saja daripada enggak, insya Allah tetap dalam keadaan suci. Tetap tayamum enggak apa-apa. Enggak kita bisa wudhu tapi karena males kan kita bisa merasakan ini males atau karena ya Allah sudah ini nanti ini lagi ya. Nah, insya Allah nggak apa-apa, insya Allah ya. Saya pun sendiri seperti itu ya. Ini untuk apa ya, daripada hal yang lebih buruk yang kita tinggalkan, ya, yang kita lakukan daripada hal yang lebih buruk yang kita lakukan, kan? Nggak wudhu ya nggak tayamum ya, sama-sama itu. Tayamum belum tentu diterima oleh Allah, kan ada air. Tayamum kan digunakan kalau ada air. Nah, tapi kan ini juga nggak sholat, bukan untuk sholat. Kalau untuk sholat itu kita berlakukan, tapi kalau untuk sekedar tidur, Bismillah lah, mudah-mudahan Allah terima ini. Ya nggak apa-apa ya. Sudah baca doa, sudah baca nggak tidur. Batal berarti nanti ya baca doa lagi ya. Enggak, kalau saya itu gini, kalau nggak bisa tidur, Dengerin murotal. iya. Itu batal itu. Anak aku kalau jam saya baca syahadat terakhir, Enggak. doa Ya. Kadang memang ada insomnia datang ya. Atau karena bikin apa, perempuan itu gampang itu kebawa pikiran, sulit tidur. Gimana caranya? Ya, nggak apa-apa. Misalnya kita sudah berdoa, nggak bisa tidur, akhirnya kita dengerin pengajian. Masuk kok doa terus sampai tidur. Itu juga kayak apa? Ya nggak apa-apa kalau bisa doa terus sampai tertidur. Kalau nggak bisa tidur sambil dengerin ceramah, nggak apa-apa. Cukup doa tadi sudah kita sebelum kita niat tidur kita berdoa. Setelah itu kalau nggak bisa tidur ya nggak apa-apa. Sambil dengerin pengajian, dengerin murotal, baca buku. Kadang baca buku tertidur. Apalagi kalau baca Quran. Langsung ngantuk. Langsung ngantuk. Mau nggak mau, enak nggak enak, dibacakan Quran aja. Nanti lama-lama capek dan tidak apa-apa Bu, nomor pakai tayamum. Yang penting tadi sudah diniati wudhu. Kadang saya juga begitu, sudah wudhu, anak mau pipis, nanti nyari gatal lagi, mau wudhu lagi itu ini basah. Kayak gimana gitu, rasanya nggak enak, kepala basah gitu, terus ini basah, baju jadi basah semua gitu. Terus selanjutnya tayamum aja, Bismillah. Bukan mengikuti Nabi pernah ya, ada air ya, cuma takut ya, mau ke masjid, mau sholat, tapi di tengah jalan dia tayamum. Kemudian ditanya para sahabat, bukan ada air Nabi, kenapa Nabi tayamum? Saya takut karena saya lagi batal, barusan saya kentut misalnya, barusan saya batal. Kalau nyampe ke masjid, saya dalam keadaan nggak suci, ternyata Allah panggil aku mati dalam keadaan nggak suci. Jadi di sini langsung saat batal itu langsung tayamum. Ini khusus Nabi. Tapi ya Allah, kalau saya pribadi, ya Allah saya minta maaf ya Allah, mohon maaf ya Allah, astagfirullahaladzim. Bukan termasuk meremehkan gitu, tapi ya daripada enggak, kita tetap menjaga. Tadi sudah wudhu ya Allah, mudah-mudahan Allah terima. Sudah? Silakan Bu dulu atau dokter kita dulu. Silakan. Lagi kondisi sakit tidak boleh kena air. Kalau tayamum itu untuk berlaku satu sholat. Iya, kalau tayamum itu hanya untuk satu sholat saja. Kalau satu sholat lagi tayamum lagi. satu sholat satu aja. Iya. Kalau sunnah nggak apa-apa.